Hai Sobat Literasi, buat kamu yang suka membaca dan haus wawasan, temukan ulasan menarik dari artikel jurnal dan buku pilihan hanya di channel YouTube Penerbit Buku Indonesia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan inspirasi ilmiah setiap minggunya. Limbah bahan berbahaya dan beracun, atau yang biasa disebut limbah B3, merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia di tengah pesatnya pertumbuhan sektor industri dan layanan kesehatan. Limbah jenis ini mengandung zat kimia, fisika, atau biologis yang berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kesehatan manusia dan lingkungan jika tidak dikelola dengan tepat. Artikel berjudul Pengelolaan Limbah B3 di Indonesia, Tinjauan Regulasi, Teknologi, dan Peran Pendidikan dalam Mewujudkan Keberlanjutan karya Deswita Sari menelaah secara komprehensif 3 pilar utama dalam sistem pengelolaan limbah B3 di Indonesia: regulasi, teknologi, dan pendidikan. Dari sisi regulasi, pemerintah sebenarnya telah menetapkan berbagai aturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala serius. Banyak industri dan fasilitas kesehatan yang belum sepenuhnya patuh terhadap standar pengolahan limbah, kasus pembuangan limbah ilegal, minimnya fasilitas insinerasi, dan lemahnya pengawasan menjadi bukti bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan merata di seluruh wilayah Indonesia. Dari sisi teknologi, berbagai metode seperti insinerasi, autoklaf, dan solidifikasi telah diterapkan. Namun efektivitasnya bergantung pada kapasitas infrastruktur dan tenaga ahli di masing-masing sektor. Industri besar seperti otomotif telah menunjukkan praktik pengelolaan yang lebih baik melalui penerapan konsep cradle to grave dan prinsip 5R reduce, reuse, recycle, replace, and recovery. Sebaliknya, industri kecil dan fasilitas kesehatan seringkali terkendala oleh biaya tinggi, keterbatasan alat, dan kurangnya pelatihan teknis. Penelitian juga menyoroti peran penting sektor pendidikan dalam membentuk sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan limbah melalui pendekatan blended learning dalam pendidikan teknik lingkungan. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga berlatih menyelesaikan kasus nyata seperti pengolahan limbah medis dan industri. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kemampuan analisis, keterampilan teknis, dan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Deswita Sari menyimpulkan bahwa pengelolaan limbah B3 harus dilakukan secara holistik dengan menggabungkan pendekatan preventif dan kuratif. Pendekatan preventif menekankan upaya pengendalian limbah sejak awal produksi, sedangkan pendekatan kuratif berfokus pada pengolahan limbah agar tidak mencemari lingkungan. Kedua pendekatan ini hanya akan efektif bila didukung oleh konsistensi regulasi, inovasi teknologi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Artikel ini memberikan gambaran nyata bahwa keberhasilan pengelolaan limbah B3 bukan hanya soal teknologi, tetapi juga komitmen bersama antara pemerintah, industri, dunia pendidikan, dan masyarakat. Dengan kolaborasi dan kesadaran kolektif, Indonesia dapat menuju sistem pengelolaan limbah yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Artikel Pengelolaan Limbah B3 di Indonesia, Tinjauan Regulasi, Teknologi, dan Peran Pendidikan dalam Mewujudkan Keberlanjutan karya Deswita Sari diterbitkan dalam Interface, Journal of Technet, volume 1 nomor 1 tahun 2025, dan tersedia secara online di website yang tercantum pada video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Untuk temukan lebih banyak ulasan jurnal dan buku menarik hanya di Penerbit Buku Indonesia.